wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Melati Ailes Aryani, saya dari kelas 12 A4. Sebelumnya saya merasa terhormat karena saya bisa memaparkan karya tulis ilmiah saya dengan judul peran asupan kalium dalam mencegah hipokalemia bersama kepada Ayah Ahmad Zaini Dahlan LCMPL MSI selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Khas Kepek. Sebelumnya saya ingin memaparkan karya tulis ilmiah saya. Silakan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peran asupan kalium yang sangat penting bagi tubuh kita, dan adanya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran asupan kalium ini. Kalium adalah elektrolit yang penting dalam berperan dalam fungsi fisiologis, yaitu seperti fungsi saraf, otot, dan irama jantung. Kadar kalium normal dalam darah berkisar 3,5 hingga 5,0 mEq per liter, sehingga apabila tubuh berada di bawah kadar tersebut bisa menyebabkan hipokalemia. Hipokalemia ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti kram otot, kelemahan, hingga gangguan jantung yang berbahaya, sehingga apabila tidak langsung ditangani bisa berbahaya. Menurut World Health Organization, kebutuhan kalium orang dewasa sekitar 3.510 mg per hari. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan tersebut, terutama pada pola makan yang tidak seimbang, sehingga meningkatkan risiko hipokalemia. Berdasarkan hal itu, diperlukan penelitian mengenai peran asupan kalium dalam mencegah hipokalemia. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Berdasarkan penelitian tersebut, rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana mencegah kekurangan kalium. Kemudian yang kedua, bagaimana peran kalium dalam mencegah hipokalemia. Berikutnya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui peran kalium dalam tubuh. Berikutnya yang kedua, mengetahui peran asupan kalium dalam mencegah hipokalemia. Berikutnya saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan mengenai peran dan dampak kalium terhadap kesehatan tubuh, serta khususnya dalam mencegah hipokalemia. Secara praktis, saya berharap penelitian ini bermanfaat bagi siswa, siswi, guru, serta sekolah sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran. Selanjutnya saya akan memaparkan teori-teori yang berada di dalam karya tulis ilmiah saya. Yang pertama yaitu teori kalium. Kalium merupakan mineral sekaligus elektrolit yang penting di dalam sel tubuh kita. Yaitu kalium memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan cairan, mengatur tekanan darah, serta mendukung fungsi saraf. Berikutnya yaitu ada teori hipokalemia. Hipokalemia adalah keadaan ketika kondisi batas normal tubuh kita yaitu di bawah 3,5 mEq per liter, dan ada beberapa gejalanya yaitu seperti kram otot, tubuh lemah, kesemutan, dan jantung berdebar. Dan berikutnya itu ada penyebab dari gejala itu adalah kurang asupan kalium, diare atau muntah, karena diare atau muntah itu dapat mengeluarkan cairan yang banyak bagi tubuh kita, dan obat-obat tertentu seperti obat diuretik. Selanjutnya itu penelitian relevan. Di sini menurut World Health Organization, asupan kalium yang cukup berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Kemudian penelitian Hartman et al. Menunjukkan bahwa suplementasi kalium dapat membantu mempertahankan kadar kalium normal, serta selain itu, menurut Dr. Rijal Fadli, pemenuhan kalium melalui makanan alami merupakan langkah preventif utama dalam mencegah hipokalemia. Dari penelitian relevan ini dapat disimpulkan bahwa asupan kalium itu sangat penting dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian
ini adalah asupan kalium yang cukup dapat menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Demikian fungsinya yaitu fungsi tubuh normal. Jadi ketika tubuh kita normal dan mencukupi asupan kalium itu, resiko hipokalemia akan menurun. Penelitian ini saya menggunakan metode penelitian jenis kualitatif reaktif. Saya menggunakan partisipan dalam penelitian ini saya menggunakan 10 saya menggunakan 10 orang sebagai sumber ketahui asupan kalium. Fokus dalam ini adalah asupan kalium. Saya bertanya dengan partisipannya. Teknis dan selanjutnya ada teknis dan analisis. Dalam pengumpulan data ini saya melakukan 2 metode yaitu kuesioner dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis dalam beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang agar mudah dipahami. Dalam hasil penelitian ini sesuai partisipan tadi, seluruh responden mengetahui bahwasanya asupan kalium itu bermanfaat bagi tubuh kita, namun masih ada responden yang jarang mengonsumsi makanan tinggi kalium. Yang pertama yaitu berikutnya cara pencegahan hipokalemia itu ada 6. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan tinggi kalium seperti alpukat, kentang-kentangan, kacang-kacangan, dan jeruk. Yang kedua yaitu menjaga pola makan seimbang seperti makan sayur dan buah setiap hari, tidak memakan banyak makanan instan dan junk food. Dan yang terakhir itu makan makanan bergizi yang banyak. Selanjutnya ada cukup minum air putih, karena kalau kita tidak banyak meminum air putih, diri kita bakal terhidrasi dan kekurangan cairan. Yang keempat yaitu menghindari kehilangan cairan berlebihan seperti muntah dan diare. Karena kalau muntah dan diare itu cairan di dalam diri kita itu bakal hilang. Nah, kelima itu menggunakan obat sesuai anjuran dokter. Karena kalau tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa jadi kelebihan dosis. Yang keenam yaitu menjaga gaya hidup sehat dengan olahraga secara teratur. Dengan olahraga secara teratur, tidur dengan secara teratur, istirahat secara teratur, dan makan makanan yang bergizi. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan teori, yaitu kurangnya asupan kalium dapat menyebabkan gangguan tubuh seperti gangguan saraf dan otot. Dalam penelitian tadi terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, seperti responden mengetahui bahwasanya kalau asupan kalium itu bermanfaat, tetapi responden tidak mengonsumsinya. Dan konsumsi kalium di sini masih rendah. Asupan kalium dapat mencegah hipokalemia. Maka dari itu kita harus memakan makanan kaya kalium, dan asupan kalium ini juga dapat dipengaruhi dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama gaya hidup, kondisi kesehatan, dan serta beberapa makanan. Dan di sini juga perlu pola makan seimbang, karena kalau kita tidak seimbang dengan pola makan kita, cairan di dalam tubuh kita akan menurun. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari penelitian ini, ada manfaatnya, yaitu kalium penting bagi tubuh, dapat mencegah hipokalemia, dan konsumsi asupan kalium dalam masyarakat itu masih rendah, dan saran untuk penelitian ini adalah konsumsi makanan tinggi kalium untuk tubuh kita, edukasi gizi berkelanjutan, dan penelitian lanjutan agar penelitian ini dapat berguna. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah, terima kasih. Ya. Menarik.
Sekarang pertanyaannya kenapa apa yang melatar belakangi memilih tema ini Melati? Karena masyarakat itu banyak yang belum tahu bahwasannya asupan kalium itu dapat berpenyakit seperti Hmm. hipokalemia, dan gejala-gejalanya itu sebenarnya ada di dalam diri kita seperti kram, kelemahan, mual, muntah, dan diare. Masyarakat tuh berarti seluruh masyarakat atau berdasarkan partisipan yang kamu wawancarai? Seluruh masyarakat, karena berdasarkan partisipan Hmm. yang saya wawancari itu mengetahui, tetapi jarang dari mereka untuk mengonsumsinya. Dari 10 itu, Iya, mereka tahu bahwa kalium itu penting, tahu tapi tidak tapi untuk tidak. mengonsumsinya. Mungkin dari mereka tidak tahu bahwasanya makanan apa saja yang tinggi kalium. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, sedangkan tujuan atau rumusan karya tulis ilmiah Melati untuk apa? Pertama, Bagaimana mencegah? bahasa mencabar tubuh agar tidak kekurangan kalium. Ya, Tentunya tentunya bagi diri saya sendiri dan masyarakat. bagi masyarakat. Yang kedua, Bagaimana peran asupan kalium dalam mencegah hipokalemia? hipokalemia. Karena peran asupan kalium itu di dalam diri kita itu sangat penting. Kadang saja kita tidak mengetahui bahwa misalnya gejala-gejala itu ternyata berpenyakit dan dapat menimbulkan hipokalemia. Dan itu dialami oleh Melati sendiri Kemungkinan atau untuk gejala saya teman-teman? merasakan. Apa diantaranya? Di antaranya muntah, diare, mual, Oh, dan mungkin itu kan yang menurunkan berarti menurunkan stamina. kalium Ya. berarti. Nah, terus akibatnya di tubuh Akibatnya itu, kram-kram atau akibatnya gimana kalau? Berarti kan kekurangan kalium. ya, Akibatnya di akibatnya dapat bergejala seperti saya ini, muntah, mual, oh, diare, gitu. ya, jadi Dan muntah mual juga itu merupakan akibat, iya, bukan bukan sebab berarti. sebab Iya sebab. sebab akibatnya dapat dapat mengalami Semutan. iya, Iya, kesemutan, heeh. otot atau saraf jadi lemah kayak gitu. Sama ya, ya. Dan itu banyak dialami oleh teman-teman. Banyak pastinya, apalagi kan Heeh, di pondok ini mungkin heeh. karena banyaknya aktivitas. Iya, ya. Nah, kira-kira ya mungkin keluar dari konteks penelitian ini, kira-kira bagaimana menghindari agar supaya teman-teman di pondok itu Menghindar kaliumnya cukup. ya, menghindarinya itu untuk memakan makanan yang tinggi kalium seperti alpukat, Hmm. kacang-kacangan, terutama pada kacang almond ya, karena itu tuh tinggi sekali kaliumnya. Hmm. Dan Kalau kentang, kacang tanah, kacang tanah itu mungkin ya sama. iya, Ya. ya, Artinya gini, berarti tetap saja ada konsumsi-konsumsi yang dalam tanda kutip bisa bisa dicapai iya, oleh anak-anak santri iya yang bisa. tinggi kalium juga. Kalau alpukat kan Mm-mm. mahal. Mungkin kentang, karena kan biasanya di Kentang. asrama kan ada Ya. kentang kayak gitu. Berarti Ya, sekali-kali berarti makannya jangan nasi tapi kentang gitu ya. benar sekali. Ya, ya, Dan ya, ya. bukan hanya makanan saja, tetapi olahraga teratur, istirahat yang Ya. cukup, dan jangan berlebihan stres. Oh, jangan berlebihan stres. Iya. Saya selalu tertawa ya. Ya, ya. Oke, berarti saya pikir Melati harus jadi mahasiswa gizi nih kayaknya. Ya, bagus. Ya. Ya, udah ditutup. Sebelumnya maaf atas kekurangan saya. Saya menyadari bahwasannya penelitian ini saya masih kurang, dan mungkin nanti saya akan melanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.